Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofi Sofianti di channel Dira dan Ahmed. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Ada yang mau tinggal di Mesir ini sudah menikah dengan orang Mesir dan mau diajak tinggal ke Mesir. Ceritanya begini, saya mau diajak tinggal ke Mesir dengan suami saya. Saya ingin memahami budaya sana supaya lebih hati-hati, atau mungkin juga buat saya berpikir 2 kali untuk pindah. Karena saya nggak tahu Mesir dan ingin tahu dari yang sudah ada pengalaman di sana, apalagi tinggal dengan keluarga suami. Oke, ini dari Mbak, panggil saja Yuyun ya, Mbak Yuyun. Kalau misalnya Mbak Yuyun ini tinggal di Indonesia bersama suami, kenal suaminya di Indonesia, menikahnya di Indonesia, diajak ke Mesir, kenapa takut? Toh hidup bersama suami yang kita cintai, yang suami yang mencintai kita, nggak usah takut, nggak usah ragu. Teman-teman dimanapun berada yang masih menonton channel Dira dan Ahmed, jangan khawatir soal kisah yang katanya mengerikan atau bikin takut menikah dengan orang Mesir. Enggak, saya hanya berbicara tentang ada hal-hal yang tidak mereka ceritakan, untold story. Mungkin youtuber lain hanya memperlihatkan keindahannya saja pernikahan, yang indah-indahnya aja, atau hidup di luar negeri yang indah-indahnya aja. Tentu setiap rumah tangga ada masalah masing-masing, atau ada kekurangan masing-masing, ataupun negara juga ada kekurangan masing-masing. Negara juga tidak ada yang perfect, ya tinggal kita mensyukurinya ya, dimanapun kita berada. Namun di sini banyak banget kisah-kisah yang pernikahan dengan orang Mesir. Bukan kisah pribadi saya, ada kisah pribadi saya tapi tidak saya ceritakan juga, saya hanya menceritakan culture shock saya saja, seperti itu. Cuman kisah-kisah ini banyak banget yang menikah dengan orang Mesir yang membuat saya harus menceritakannya. Contohnya saja, ada perempuan Indonesia, dia seorang dokter, menikah dengan orang Mesir. Lalu mereka punya anak, mereka ketemunya di luar negeri, sama-sama lagi di luar, terus nikahnya di Indonesia. Jadi di negara ketiga ya, bukan Indonesia dan bukan Mesir pertemuannya. Ini ketemu tatap muka loh. Terus menikah di Indonesia, lalu punya anak. Anaknya dibawa ke Mesir sama bapaknya dan diumpetin, dipakai untuk menguras uang istrinya. Ibunya seorang dokter, jadi istrinya ini seorang dokter kan. Lalu sebut saja di kota A di Mesirnya. Jadi si anak ini disembunyikan di kota A, di kotanya suami. Perempuan ini tentu pergi ke Mesir untuk mencari anaknya, untuk bertemu suaminya, untuk mengambil anaknya. Tetapi anaknya dipindah-pindahkan, disembunyikan entah di mana, mungkin di keluarganya ya. Dan si ayahnya selalu meminta uang kepada istrinya, jadi suaminya minta uang ke istrinya dengan alat anak ini. Sampai seorang dokter, ibunya membayar lawyer, pengacara di Mesir, tapi tak kunjung selesai permasalahan anak ini. Dia sama ayahnya juga seorang dokter. Dia, perempuan ini orang Indonesia, seorang dokter, dan bapaknya juga dia dokter, pergilah ke Mesir untuk mencari anaknya dan bayar lawyer juga. Ternyata mereka, suaminya
sudah mengamankannya, sampai airport pun katanya di blacklist anak ini tidak boleh keluar dari airport. Jadi benar-benar diculik sama ayahnya gitu, bisa sampai seperti itu. Jadi kisah-kisah pahit yang saya ceritakan, ada yang 19 tahun tidak bisa pulang ke Indonesia, kisah-kisah pahit yang saya ceritakan untuk teman-teman waspada. Teman-teman siap-siap ketika hal-hal yang akan terjadi tanpa kita tahu, hal-hal buruk. Gak shock, amit-amit ya punya kisah buruk. Yang manis-manisnya setiap orang pasti dengan mudah menerimanya. Namun kisah pahit dalam hidup belum tentu mudah menerimanya. Seperti itu. Jadi kisah yang anaknya diculik oleh ayahnya sendiri, padahal ibunya seorang dokter, punya duit juga, bisa bayar lawyer, tetap aja kalah. Ada juga orang Eropa yang 15 tahun mencari anaknya, nggak nemu-nemu. Itu juga sama, anaknya diculik oleh ayahnya. Jadi teman-teman, memang kita harus mempersiapkan diri, banyak-banyak tahu informasi, dan harus tahulah karakter orang Mesir seperti apa juga. Itu harus tahu, biar kita bisa bersikap ya, bisa membaca fikirnya secara sadar. Nah ya, kembali lagi ya buat Mbak Yuyun yang mau tinggal di Mesir, pastikan suami Anda mencintai Anda, berpihak pada Anda, dan selalu di samping Anda. Jadi dia akan, maksudnya yang akan membelain Anda, bela-belain Anda, dan ya seperti seorang ibu yang selalu bela anaknya, ataupun yang selalu seperti seorang ibu yang selalu menjaga anaknya. Pastikan suami Anda seperti itu ya, seperti ibu kita. Anda mau pergi ke Mesir gak ada masalah, mau tinggal di negara manapun gak ada masalah kalau suami mencintai dan menyayangi Anda seperti seorang ibu. Nah, apa sih yang bikin takut? Culture shock. Culture shock gak usah ditakutin. Kita harus elastis menerima keadaan, elastis menerima perubahan cuaca, perubahan makanan pasti beda. Kita harus menerima, intinya nerima. Kalau kata orang Jawa, nerimo. Insya Allah hidup dimanapun bisa. Ya, jadi yang pertama, suami menyayangi, mencintai, dan bela pada Anda seperti seorang ibu. Yang kedua, Anda harus nerima segala macamnya soal culture shock. Culture shock ada ya hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang baik, tergantung cara pandang Anda. Ada yang orang Mesir ngomongnya keras, ngomongnya teriak-teriak. Bagi orang Sunda nggak biasa, bagi saya bisa nangis hanya karena itu. Tapi bagi orang Medan itu hal yang biasa-biasa aja, bukan hal negatif, bukan hal yang menyeramkan. Karena orang Medan pun seperti itu, atau orang Ambon pun seperti itu. Jadi semuanya tergantung sudut pandang, yang penting kita nerima. Lalu untuk persiapan tinggal di Mesir apa aja? Siapkan diri Anda untuk ikutin suami. Apa yang dikatakan suami, terima. Memang banyak hal yang tidak terkejar oleh akal kita. Pribadi Egyptian atau kehidupan orang Mesir, budaya mereka gak keterima dengan akal sehat kita, gak kekejar. Tapi kita harus menerima dan mencoba untuk membiasakannya. Nanti juga lama-lama biasa. Contohnya misalnya makanan. Saya dulu gak suka yang namanya molokhia.
dan gak suka makanan Mesir. Bahkan saya waktu di Mesir bisa kurus, dulu badan saya gemuk zaman gadis, setelah menikah jadi kurus karena saya gak suka makanan Mesir. Paling saya makan seperempat roti juga saya gak suka dulu, telur orek sama ayam, udah. Saya paling dikasih jatah ayam untuk makan, yang lain-lain aku nggak suka. Bener-bener kalau nggak suka nggak dimakan gitu kan. Atau enggak, menghibur diri saya beli pizza. Suami saya beliin pizza kalau mau makanan yang menurut saya enak. Nah, seperti halnya makanan Mesir dan mulukhiyah. Kisah mulukhiyah ini yang paling lama saya terima. 1 tahun kayaknya, apa 2 tahun, 1 tahun saya bisa nerima makanan ini. Dan ternyata enak loh setelah saya mencobanya dan saya mau memakannya dan saya nerima, saya suka. Bahkan itu jadi makanan favorit saya, melebihi yang lainnya. Nah, jadi semuanya hanya butuh waktu. Soal culture shock, soal kehidupan di Mesir, hanya butuh waktu. Intinya nerima. Dan ikutin apa kata suami. Misalnya, Anda tidak boleh membuang sampah di depan rumah, tumpukin aja di rumah, nanti kalau saya pulang kerja saya buang sampahnya, misalnya kata suami gitu. Ikutin, jangan ngeyel. Jangan pernah buka jendela rumah misalnya, harus tertutup rapat selama suami nggak ada di rumah. Ikutin. Dan itu ternyata memang baik untuk kita. Jadi memang orang sana sangat khawatir banget. Jadi khawatiran orangnya, dan dia tahu orang Mesir seperti apa. Ya maksudnya suami pasti tahu orang Mesir seperti apa, keluarga dia juga seperti apa. Dia mencoba untuk mengamankan Anda. Kenapa nggak boleh buka jendela? Ternyata di depan sana ada rumah yang menghadap ke jendela Anda mungkin, dan ada orang yang suka lihat di balkon. Khawatirnya orang moto ketika Anda berada di depan jendela, Anda tidak pakai kerudung misalnya, terlihat rambutnya, ada yang fotoin. Nah kayak gitu, jahil. Siapa tahu ada yang jahil, karena memang anak-anak aja jahil sih di sana. Aku aja kalau misalnya lagi jalan, padahal lagi jalan sama suami ya, ke pasar, ngoceh aja, ngomong aja, ngacak ngobrol, padahal aku udah nggak kasih muka ramah gitu. Nah itu jahil. Khawatirnya seperti itu. Pokoknya ikutin aja, jangan kaget kalau nanti harus diam di rumah terus, suami yang ke pasar dan suami yang aktivitas segala macam. Anda duduk aja, tinggal SMS apa yang diminta, kebutuhan rumah. Itu memang seperti itu. Barulah khawatir tinggal di Mesir jika suami Anda tidak baik. Ketika di Indonesia melihat tingkahnya udah nggak baik, wah itu yang harus waspada ketika Anda harus pergi ke Mesir. Benar-benar harus persiapkan diri Anda. Jangan sampai suami mengajak Anda ke Mesir dan dia sebenarnya mengatur strategi. Jadi kalau misalnya ternyata mengatur strategi, Anda jangan kalah strategi. Contohnya, ketika di Indonesia saja suami tidak baik, tidak sayang sama Anda, memperlakukan Anda tidak baiklah intinya. Nah itu yang hati-hati ketika punya anak. Takutnya dia mengajak Anda ke Mesir untuk membawa anaknya kabur. Bisa jadi ajak kamu ke Mesir sama anak-anak, setelah itu dia tinggalkan kamu dan bawa kabur anak-anaknya. Banyak juga yang seperti itu. Jadi pastikan suami Anda ini suami yang cinta sama Anda, suami yang baik. Ya, sekian video dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa
like and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.